Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Salman Al-Farizi selaku dosen pengampu ke-NU-an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Peran Tokoh-tokoh NU dalam lahirnya Indonesia dan posisi NU dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu peran tokoh-tokoh NU dalam proses kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka. Tokoh yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok pendiri NU yang bergelar Rais Akbar. Lelaki kelahiran 10 April 1875 ini pernah mengeluarkan resolusi jihad saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Oktober 1945. Fatwanya ini berhasil menarik tiap orang dewasa yang berada dalam radius 90 km dari medan pertempuran dengan penjajah diwajibkan untuk berperang. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1967. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh NU yang turut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 17 November 1960. Beliau adalah anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan beliau juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPKI. Pria kelahiran 1 Juni 1914 ini turut menjadi pelopor Madrasah Nizmiyah dengan 70% ilmu umum dan 30% agama di pesantren Tebu Ireng. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Zainul Arifin lahir pada 2 April 1909. Ia adalah tokoh NU. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 4 Maret 1963. Salah satu jasanya yakni membentuk sekaligus memimpin pasukan semi-militer Hizbullah. Ia juga pernah menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau yang disebut DPR-GR pada periode 1960 hingga 1963 hingga anggota Komite Nasional Pusat. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir pada 1 Januari 1899 dengan bergelar pahlawan nasional sejak tanggal 6 November 1972. Bukan tanpa alasan, lelaki yang pernah menjadi wakil Rais Suriah ini adalah penggagas dan pemberontakan Singaparna Tasikmalaya. Ia adalah kiai yang terang-terangan melawan para penjajah Belanda hingga Jepang bersama para santrinya.
tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Idham Khalid. Kiai Haji Idham Khalid merupakan salah satu tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 113 TK tahun 2011, yaitu pada tanggal 7 November 2011. Beliau adalah Ketua Umum PBNU pada tahun 1956 hingga 1987. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 1888. Ia adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan penggagas Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disebut MIAI dan Rais A'am PBNU. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai kelahiran Mekah ini ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2016. Jasanya terlihat kala dirinya berhasil menggerakkan massa untuk bertempur melawan penjajah pada tanggal 10 November 1945. Selain itu, beliau juga merupakan pemimpin para pejuang di Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Syam'un. Lelaki kelahiran 5 April 1894 ini pernah menjadi perwira tentara sukarela pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA, hingga diangkat menjadi komandan batalion yang berpangkatkan mayor. Atas jasanya itu, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2018. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Mashkur. Kiai yang pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, pernah turut terlibat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Beliau pernah memimpin Barisan Sabilillah pada pertempuran 10 November 1945. Ia juga tercatat sebagai pendiri pembela tanah air atau yang disebut dengan PETA, yang kemudian menjadi unsur Laskar Rakyat dan TNI di seluruh Jawa, yang membuatnya digelari pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2019. Tokoh yang selanjutnya yaitu Haji Andi Mapanyuki. Beliau adalah Raja Bone, sekaligus salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang turun melawan penjajah Belanda dan Jepang pada tahun 1945 dan 1949. Ia mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 89 TK tahun 2004 pada tanggal 5 November 2004. Tokoh selanjutnya yaitu Haji Andi Dema. Beliau merupakan sosok pendiri Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga turut berjuang melawan penjajah Belanda pada 1946 hingga 1948, hingga diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 73 TK 2002 pada 6 November 2002.
Tokoh selanjutnya yaitu Haji Usmar Ismail. Beliau adalah tokoh NU yang berasal dari suku Minang. Ia digelari pahlawan nasional pada 25 Oktober 2021 berdasarkan keputusan Presiden nomor 109 TK/TH 2021. Selain itu, Usmar Ismail dikenal sebagai seorang sutradara film, sastrawan, dan wartawan. Ketua 1 PBNU pada 1964 hingga 1970 ini juga disebut sebagai Bapak Film Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi Nahdlatul Ulama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Nahdlatul Ulama berperan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Pidato lahirnya Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 disambut positif. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama terlibat dalam Panitia 9 yang merumuskan kembali Pancasila untuk diterima oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Nahdlatul Ulama berperan besar dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama terlibat dalam Panitia 9 yang mengolah konsep dasar negara. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menerima penghapusan 7 kata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Panitia 9, tokoh Nahdlatul Ulama yang terlibat adalah Kiai Haji Abdullah Wahid Hasyim. Selain itu, ada tokoh-tokoh lain yang tergabung dalam Panitia 9, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Tuhorujoso, Kiai Haji Agus Salim, Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Muzakir, dan Kiai Haji Abdullah Wahid Hasyim. Salah satu seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota BPUPKI yaitu Kiai Haji Mashkur. Beliau juga pernah menyatakan bahwa sebenarnya umat Islam termasuk Nahdlatul Ulama melalui para tokohnya telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Baik, di sini yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang berperan penting dalam proses kelahiran Indonesia sebagai warga merdeka antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Syamun, Kiai Haji Mashkur, Haji Andi Mapayuki, Haji Andi Jema, Kiai Haji Usmar Ismail, dan Haji Andi Mapayuki. Mereka memiliki kontribusi yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan kualitas masyarakat sejak zaman penjajahan hingga kini. Nahdlatul Ulama juga berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mendukung Pancasila sebagai dasar negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila yang mendapat sambutan positif. Nahdlatul Ulama juga memiliki tokoh seperti Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim yang terlibat dalam Panitia 9 yang merumuskan kembali Pancasila agar dapat diterima oleh semua golongan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Ulama sendiri memiliki peran besar dalam proses kelahiran Indonesia sebagai negara merdeka dan berkontribusi dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dengan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Baik, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.